Kali ini, gua akan sharing ya, dari pengalaman gua, bagaimana caranya lu bisa jadi kaya sebelum umur 30. Kenapa gua bilang jadi kaya sebelum umur 30? Sedangkan banyak di luar sana bilang, "Sabar," ya kan. "Sabar aja nanti nikmatin kaya." Karena gue percaya, kaya di usia tua, itu scam menurut gua. Ibarat manusia kan rata-rata hidupnya banyak yang 70 tahun ya, kalau kalian cari rata-rata mungkin cewek 74, 75, cowok tuh 72, 71 banyak yang udah meninggal. Kita tarik rata-rata, karena manusia itu nggak hidup banyak sampai 100 tahun gitu, kecuali ke depannya ada bioteknologi dan lain-lain. Tapi kalau yang gue lihat dari datanya dan gue lihat diri gue sendiri, ya mungkin di 70-an gitu. Nah dari 70 ini, ya 20 pertama itu dipakai untuk sekolah, ya kan sekolah, SMA, kuliah ya. Habis itu 45 tahun tuh kerja, pensiun 5 tahun terus mati. Jadi lu bebas ya, pas udah tua ya baru bisa travel 5 tahun terus mati. Itu bukanlah hidup yang gue mau. Ya jadi kalau ada orang yang bilang, "Oh tapi orang kaya yang ini yang udah tua ini bilangnya sabar, kaya nanti." Ya itu mereka aja, jangan gue. Gue nggak mau cuman bebas 5 tahun. Gue dari umur 22 tahun tuh udah bebas ya. Gue bisa beli supercar yang gue mau, gue punya rumah yang enak, gue tinggal di tempat tinggal yang bagus, ya gue bisa ajak orang tua gue keliling dunia. Karena semua orang tuh tahu, kekayaan sesungguhnya itu cuma waktu. Jadi orang kaya ya, yang tua yang ngomong gitu, cuman iri sama anak-anak muda seperti gue. Jadi di sini gue pengen ngajarin yang masih muda juga, yang belum 30, bahwa bisa loh, nggak harus nunggu tua, ya. Karena zaman sudah berubah, sudah ada yang namanya teknologi. Kalian jangan mau ditipu sama kata-kata seperti itu, kaya harus tua, jangan mau ditipu, ya. Karena waktu itu selalu lebih berharga dibanding uang. Itulah kenapa mereka yang ngomong seperti itu masih naiknya private jet. Karena mereka tahu waktu lebih mahal dari uang. Cara menang di hidup ini, itu yang pertama lo harus benerin tuh yang ada di dalam kepala lo, ya. Yang gue sebutnya mindset. Ini zaman dulu banyak influencer yang cemooh gue, ya. Influencer-influencer monyet gembel yang tadi bilang, "Oh, apa yang penting genset, ya kan, keset." Tapi mindset ini yang bisa bikin diri gue itu ada seperti sekarang. Jadi jangan mau diremehin kalau lu pengen belajar tentang mindset. Mereka yang cemooh soal mindset itu bahkan orang tuanya sendiri, ya. Lihat anaknya seperti pelawak kayak gitu di TikTok tuh malu punya anak seperti itu. Mindset yang pertama yang kalian harus punya yaitu percaya, ya. Ini kan gue ngomongnya konteksnya dalam kaya ya. Lu percaya bahwa diri lu sendiri itu bisa kaya. Tapi ini gue paham banget, bakal banyak yang ngomong ke lu adalah orang yang halu, lu adalah orang yang delusional. Misalnya lu tinggal di desa gitu kan, naik motor. Tapi lu percaya di diri lu, di hati lu yang paling dalam, lu percaya ya, ketika lu lihat muka lu sendiri di kaca, lu percaya bahwa orang ini bisa kaya. Gue itu dari zaman masih miskin ya. Gue dari naik motor, gue dari beli mobil bekas Ford Fiesta, itu gue sudah percaya bahwa Timothy akan jadi seorang triliuner. Gue nggak tahu caranya gimana, gue nggak tahu apapun yang gue harus lakuin. Kalau disuruh nyapu tai setiap hari, ya sampai situ gue akan nyapu tai setiap hari. Gue nggak peduli caranya gimana, apapun itu gue akan lakukan. Tapi gue tahu, ya, gue belum tahu jalannya, gue belum bisa lihat jalannya, nggak ada yang ngajarin gue jalannya juga, tapi gue tahu ya, suatu saat sebelum gue masuk ke tanah, sebelum gue dikubur, gue akan jadi triliuner dan gue akan bermanfaat untuk orang banyak. Dan ketika gue nyampe itu, gue berjanji sama Tuhan yang di atas, gue berjanji akan bantuin semua orang bisa jadi kayak gue. Jadi itu yang gue tepati janjinya sekarang. Lu harus percaya dulu ya. Karena kalau lu tidak percaya sama diri lu sendiri, tidak ada yang akan percaya sama lu. Ya nggak apa-apa nanti lu dibilang delusional, lu dibilang halu, lu dibilang kebanyakan nonton konten ya, nggak membumi, biarkan semuanya itu. Kalau lu nggak benar-benar bilang bahwa diri lu bisa kaya, itu jalan di depan lu, pintunya itu tidak akan pernah terbuka. Dan lu jangan takut ya dikucilin sama teman-teman lu yang ngatain lu halu, karena dengan lu punya mindset seperti ini, lu akan ketemu dengan orang-orang yang punya mindset seperti ini juga. Gue senang ketika gue punya grup besar yang ada partnernya banyak, dan semuanya mindsetnya sama. Semuanya yakin mereka bisa jadi triliuner yang lebih kaya lagi, dan ini seru banget. Ayo kita lomba yuk ke 30 triliun. Yuk, siapa duluan nih? A, ya kan? B, C, D, siapa nih? Siapa yang duluan ke 30 triliun? Ayo kita lomba. Bahkan grup kita, itu namanya Road to 30 triliun loh. Nama grupnya Road to 30T. Jadi kita semua lomba ya, siapa duluan ya. Jadi ketika lu punya mindset pemenang, lu akan dikelilingi oleh pemenang-pemenang di dunia ini. Ketika mindset lu, ini halu, itu halu, kan ketemu yang halu ya cuman ngopi, ngerokok, jadi sampah. Jadi monyet, jadi badut di TikTok. Ketika gue punya pemikiran seperti ini, ya gue seperti sekarang, akhirnya gue ketemu banyak orang yang punya pikiran yang sama. Dan jadi seru malah, kita jadi lomba rame-rame. Ini adalah satu momen yang gue ingat banget ya di hidup gue. Jadi waktu itu, ya itu gue bikin marketing agency, ya gue kerjain salah satu startup yang gue di mana gue di sana double job juga. Gue jadi marketing eksekutif ya di startupnya. Videonya sempat viral waktu itu, seliweran di mana-mana. Itu gue waktu itu naik mobil Audi A4. Itu mobil yang menurut banyak orang mungkin udah oke untuk anak seumur gue ya, baru lulus SMA naik Audi ya kan. Gue waktu itu meeting ya di sama klien gue inget banget mallnya di Central Park. Jadi kalau di Central Park itu di depannya itu ada taman ya kan, ada taman. Nah, jadi kalau ada parkiran lobby ke depan sedikit itu ada taman. Itu gue waktu itu pengen parkir di situ, tapi mobil gue Audi. Gue nggak boleh parkir, jadi gue disuruh turun ke bawah ya kan. Yang ada muter itu baru parkir yang di atas dan gue jalannya agak jauh karena gue mau meeting di restoran yang ada di pinggir taman itu. Jadi gue harus kayak parkir ke atas, gue turun. Tapi pas di belakang mobil gue persis, itu gue inget banget ya. Ini dulu ya. Itu ada di belakang gue tuh ada Ferrari 458. Itu warna merah. Warna merah dia ngedim-ngedim gini mobil gue. Dia ngedim maksudnya dia mau manggil orang security-nya. Mobilnya itu dikasih parkir di situ, dia turun. Ini kalau gue nggak salah mallnya baru buka jam 11-an. Dia dikasih turun di situ ya, dia bawa cewek juga, dia turun di situ terus dia jalan langsung masuk. Di situ gue mikir,
kok ada orang bisa beli mobil, itu penghasilan gue bertahun-tahun, siang bolong begini, pagi mall-nya baru buka nih, itu restoran tuh beneran baru masih siap-siap di jam 11 kalau nggak salah. Gue kan mikir, gue kesini tuh kebetulan siang-siang karena gue bisa di kantor kan, bisa di ruko itu gue di kantor. Gue mikir harusnya gue tuh kerja, jam segini tuh gue jam kerja. Kok bajingan ini bisa naik supercar-nya ke sini, dan dia nggak kerja gitu loh, dia bebas waktunya dan dia bawa cewek sini, berarti kan dia mau makan doang gitu loh. Gue tuh makan tuh meeting gitu, gue masih dalam konteks kerja. Di situ gue mikir. Dan pulang, gue inget banget, Audi gue itu mogok. Jadi mogok mobil gue di jalan. Dan gue harus nunggu panas-panas sambil towing balik. Di situ bener-bener momen yang bikin gue mikir bahwa oke, ada game lain untuk gue main di dunia ini. Gue itu jadi kepikiran terus ya. Sejak hari itu gue kepikiran terus, gue jadi panas ya. Gue panas akan kondisi gue sendiri. Kalau kalian banyak yang lihat seperti itu, kalian cuma biasa aja, oh ya doa. Atau makin kalian katain, oh sombong banget nih orang. Gue tuh nggak pernah ngatain, gue cuma kok bisa ya bajingan ini. Siang-siang lo anjing, siang bolong begini. Dia malah asik makan sama ceweknya. Dan gue tahu di hati gue pasti suatu saat bisa jadi dia. Gue tuh kalau udah taruh pikiran gue ke satu hal, gue yakin gue pasti bisa lakukan. Apapun itu ya, olahraga apapun ya, game apapun yang di dunia ini, gue taruh otak gue yakin gue bisa. Jadi gue pikir situ, oke, gue yakin gue bisa. Seperti ini. Orang tuh kebanyakan udah akhirnya, oh rezeki diatur di atas. Enggak, kalau gue liat kayak begitu, ya dia tahu cara dapetin rezekinya, gue pengen bisa dapetin rezeki kayak dia. Gue panas setiap malam, gue pikir tuh, gila anjing, dia bisa parkir kayak begini, gue gak pernah, gue disuruh muter-muter tuh. Padahal gue ngerasa waktu itu mobil gue gak jelek-jelek banget, ternyata ada mobil bagus yang bisa parkir di situ. Gue pas mau parkir di situ dibilang, ini cuma bisa sebentar di sini. Padahal sebenarnya di situ dia emang bisa parkir gitu, tapi karena mobil gue mungkin lebih jelek gitu. Ada Ferrari yang bagus, yang warna merah dibilang. Makanya gue sampai sekarang setiap liat 458 kesel gue. Ah mampus lu mobil murah lu, gue sama hati gue gitu. Seneng gue. Ya, karena dulu gue gak boleh parkir karena mobil itu gitu. Dan setiap kali gue sering cerita, tiap kali gue jadi wedding organizer, ya gue liat orang makan, atau bahkan gue makan di restoran deh. Waktu gue punya agency, ya gue kan udah punya ratusan juta juga, dan gue income gue lumayan, gue dari market tuh dapat lumayan ya. Jadi gue dapat agency, duitnya gue taruh di market, dari hasil gue jualan pomade, gue jualan sedotan tuh gue puter-puter terus di market, dan itu lumayan. Gue tuh bukan orang gak punya duit. Zaman yang kalau kalian ingat ya, gue TikTok masih kutangan, itu gue taruh portofolio gue di samping, monthly gain gue tuh ratusan juta ya. Itu gue bukan orang miskin gitu loh. Tapi kan gue gak bisa makan semena-mena. Ketika gue ke restoran steak, gue makan restoran yang steak yang 400.000. Itu ada orang pesen steak tuh 3,5 juta sebelah gue. Kan ada tiernya tuh kalau makan steak kan. Di restoran sama tuh ada yang 400.000, ya kan, yang misalnya yang US. Dan dia pesannya ini yang sirloin yang Hanwoo gitu, A5, yang Korea. Gue kayak anjing. Dia makan 3,5 juta, itu kan dibuka gitu, set ada box gitu. Ceweknya makan begitu juga gitu. Terus dia pesan botol wine yang gue nggak tahu harganya berapa waktu itu. Yang pasti bawanya dalam tuh, makin dalam kan makin mahal. Gue gila, ini ngabisin uang gue yang gue dapat hari ini atau besok nih. Berarti kan itu cuman bagian kecil sekali dari uangnya. Kok bisa ada orang bisa buang-buang duit kayak gini? Gue tuh jadi panas. Tapi banyak orang liat kayak begitu malah benci, iri, dan dengki. Ketika lu liat, oh ada Timothy nih kemarin, gue cuman bikin Instastory dong kalau gue pulang ke rumah. Oh viral, dia lampunya 2 miliar, wah ribut orang. Karena lu gak pernah berada di situ gitu loh. Di teman-teman gue itu hal yang sangat biasa aja. Gue liat teman-teman gue pakai jam 8 miliar, jam 10 miliar, 19 miliar juga ada, biasa aja. Semuanya juga punya di circle gue. Tapi untuk orang seperti gue yang waktu pas gue naik Audi, gue liat yang kayak gitu, wah gue jadi panas. Gue pikirin terus. Nah mindset yang gue pengen kalian punya ya dari ini adalah lu marah. Marah itu bukan hal yang jelek. Lu kan selalu diajarin sama orang, oh jangan jadi orang yang pemarah. Timothy kenapa suka marah, kenapa begini? Jangan jadi orang yang pemarah. Salah lu. Lu harus marah sama diri lu sendiri. Ketika kondisi lu itu bukan seperti yang lu mau. Ketika dari zaman dulu, ini kita flashback dulu sebelum gua ketemu Ferrari itu. Zaman dulu gua marah kenapa nyokap gua harus bikin lemper. Nyokap gua kenapa harus, jadi nyokap gua tuh yang bantuin gua. Kalau tanya Timothy orang tuanya kayak lu goblok banget gitu. Lu bisa nanya ntar kapan-kapan mak gua ajak sini. Dia itu yang bantu gua bungkusin pomade. Jadi ketika gua dapat orderan, mak gua ini orang rajin. Gua tuh kalau ngebungkus pakai bubble wrap tuh jelek. Itu nyokap gua yang bungkusin satu-satu. Terus dia boxin, gua tinggal antar kerjaan nih. Dari gua nggak punya apa, dia bantu. Kenapa dia harus bantu begitu dan dia harus jualan lemper segala macam? Cuman untuk duit sewa rumah, cuman untuk duit makan. Rumah aja waktu nggak ada dia, harus bayar duit sewa, kejar duit sewa, rumah yang kecil sewa. Di situ gua marah, kok kondisi gua begini banget ya? Kok gua nggak bisa bahagian nyokap gua kayak orang-orang lain yang gue bayangin mobil-mobil yang mewah itu pasti bisa bahagian nyokapnya. Nyokap gue nggak pernah bisa travel. Ketika gue travel ya, gue bahkan dulu pas gue masih miskin, gue kira Bali adalah tempat yang nggak gitu bagus. Karena gue miskin, cuman makan di tempat yang panas-panas, datang ke wisata yang banyak orang datang. Sekarang ketika gue punya duit, gue baru tahu seberapa mewah Bali. Ada hotel yang 50 juta semalam. Gue bahkan punya beach club di sana paling besar di dunia sekarang. Jadi gue kalau ngajak nyokap gue, ayo kita main ke Atlas, kita lihat tempatnya mewah, bagus sekali Bali itu. Kalau lu punya duit, kalau nggak punya duit, hotelnya jelek. Di situ gue panas. Dan lu semua harus jadi panas, lu jadi marah, lu jadikan itu api yang membakar diri lu. Ketika lu lihat kondisi lu, ya lu lihat mobil lu naiknya apa, jelek, bahkan gak punya mobil, naiknya motor, lu lihat pacar lu di belakang jelek, itu harus jadi api. Oh gue pengen punya cewek yang cantik, gue pengen punya mobil yang bagus. Lu lihat nih, lu nyetir ya kan, stuck nih di tol jor gitu kan, naik LCGC, kelason-kelasonnya orang jadi marah lu kan.
lu harus marah tuh sama kondisi lu. Nggak akan ada manusia di bumi ini yang mau nyeret lu untuk kerja, nggak akan ada manusia di bumi ini yang mau ngasih lu Ferrari. Lu sendiri aja nggak mau, lu sendiri nggak percaya lu bisa jadi kaya, lu nggak marah sama kondisi lu. Gua nggak akan di sini, gua keluar dari kamera, gua ambil leher lu, ya ayo kayak kita kerja gitu. Cuman lu yang bisa pukul pantat lu sendiri, oke hari ini saya harus bekerja. Karena orang tuh banyak yang malas bekerja sedikit udah capek mereka. Gue bingung gitu ngomongin lu gimana kalau lu emang udah nggak ada kemauan. Lu cuma scroll TikTok, ujung-ujungnya apa? Ya lu bikin anak nggak bisa, lu minta bansos. Lu berharap ada orang lain, lu salahnya orang lain, lu salahin pemerintah begini, pemerintah begitu. Mau mereka coba bagaimana, lu kan salahin terus. Kenapa? Karena lu yang sampah. Lu cuma jadi pengemis, minta bansos dong, minta bansos dong, minta bansos dong. Gue dari lu nggak pernah minta-minta sama orang, lu baru kerja dikit, oh mental health. Itu kebiasaan yang kontol tuh gue kasih tau tuh. Orang yang nyontoh-nyontohin begitu, oh dikit-dikit ini mental health. Begini, begitu. Gue burn out. Saya capek, saya burn out. Kemarin gue hire editor, baru kerja 4 hari, nggak bisa, burn out. Lu mati aja. Ada yang datang kayak gitu, gue mati lu, bagusan. Nggak usah hidup, nggak usah kerja sama gue lu, di jalan aja. Banyak orang nyari kerja, lu udah dapet kerjaan bagus gitu kan. Tapi capek bang kerjanya sampai malam. Anjing lu, gue belasan tahun kerja, ya sehari pun. Satu, gue ngomong sini nggak ada gue libur, gue nggak pernah burn out, gue nggak pernah mental health tai anjing itu. Kecuali lu tentara, pernah kena bom temen lu PTSD itu boleh lu mental health. Selain itu lu tidak boleh ngomong ke gue, saya mental health, saya depresi, anjing lu. Kerja gitu, marah sama diri lu sendiri. Dan ini mindset gue pengen punya lu lagi ya. Tadi lu inget-inget gitu. Jadi ketika gue ngomong gini jangan cuma angin lewat gitu. Yang pertama lu harus percaya sama diri lu, yang kedua lu marah sama kondisi lu itu dulu. Ya itu jadi apinya tuh. Ketika lu ngerti konsepnya, lu paham polanya, lu bisa jadi sukses juga. Karena semua itu cuma di otak. Yang ketiga sih nggak bisa. Lu jadi harus cari peluang. Highlight peluang. Industri mana yang kira-kira gue bisa masuk yang beta asimetris. Gue kasih contoh. Lu semua udah tahu, oke, artificial intelligence ini bakal gede. Lu nggak cukup pinter untuk coding itu. Tapi apa nih yang lu bisa kerjain di industrinya? Gue kasih contoh nih. Buat semua yang mau dengerin, gue kasih contoh. Banyak perusahaan yang pengen implementasi AI. Contohnya, gimana caranya pindahin customer service jadi AI? Mereka mau integrasi perusahaannya ke AI. Nah ini bisa ada agency, bisa ada perantarnya. Bisa ada lu di tengah ini. Lu ketemuin antara customer dan solusinya apa. Dan lu jadi yang terbaik di sini, lu pasti jadi orang kaya. Jadi cari bet yang asimetris. Oh tapi gue nggak ngerti, lu udah orang miskin. Orang miskin tuh tidak berhak untuk skeptis. Karena kalau lu nggak berusaha, ngapain? Duit lu tuh udah nggak punya. Lu nggak ada ruginya, bet lu asimetris. Lu cuma punya satu ke nol ya udah hilang. Tapi satu dengan lu berusaha tadi bisa ke 100. Ketika lu udah ketemu apapun, ya lu fokusin semua energi dan waktu lu di satu bidang itu. Fokus. Lihat peluangnya. Lihat jalannya. Dan lo harus bunuh ya rasa nyaman lu. Nggak ada santai-santai lagi. Seumur hidup lu, tiap lu bangun, lu berperang. Gue bangun semangat gue mau ngapain nih hari ini. Jadi jangan ketawa ya soal mindset. Karena semua yang gue punya sekarang itu karena yang pikiran gue. Karena lo bisa lihat, gue itu bukan tipe yang dendam sama orang terus habis itu ngerasa, oh sekarang gue udah di atas dia. Enggak. Balas dendam terbaik gue adalah jadi orang yang luar biasa sukses. Lu bayangin nggak, orang yang ngata-ngatain gue dari dulu, sekarang mau kerja sama-sama gue ludahin mukanya. Hal paling menyedihkan dari orang yang disasosiasi dirinya sama gue dengan ngatain gue dan lain-lain adalah suatu saat gue lebih sukses lagi dan pasti lebih sukses lagi dari sekarang. Lu jadi sampah, lu gue tinggalin, jadi nothing. Lu cuma akan jadi sampah seperti serpihan sampah. Ini berlaku di semuanya di hidup gue. Karena hidup lu harus ingat, cuman lu yang bisa kontrol. Dan gue bilang tadi, balas dendam terbaik itu bukan lu sikat orang ya. Gue mau sikat orang sekarang gue bisa gue sikat. Tapi gue pilih untuk enggak. Kenapa? Gue cukup tenggelamin mereka dengan sukses gue lebih besar. Oh gue punya partner yang dulu anjing, gue gak perlu balas dia. Mau balas mah gue bisa balas. Tapi apa yang gue lakuin? Gue diam dan gue jadi 1000 kali lebih sukses. Itu yang akan bunuh orang lain secara perlahan. Dan semuanya akan ketinggalan di bawah kayak sampah jadi. Dan hal yang mereka nyesel adalah gak bisa berasosiasi lagi sama gue. Jadi semoga semua yang nonton ini ya, lu semua bisa sukses sebelum umur 30. Karena ingat, sukses muda itu lebih penting dibanding sukses tua. Ngapain sukses udah tua? Udah jenggotan lu, udah jadi kakek-kakek. Mau naik private jet aja udah pakai tongkat. Jangan mau ditipu sama orang-orang seperti itu. Karena mereka cuma iri. Gua tahu dari dalam hatinya mereka semua cuma iri sama gua. Jadi cari cara yang paling cepat, cari bet yang asimetris, cari industri terdepan. Lu cari celahnya kita tadi. Itu gua kasih contoh satu. Lu bisa cari ada banyak, puluhan lain. Kesempatan selalu banyak. Bus tuh selalu ada. Lu tinggal mau ambil kesempatannya, langsung hantam ke dalam, investasilah di edukasi diri lu sendiri. Dan semoga yang nonton ini semua bisa sukses sebelum umur 30.